saya Seralia. Kembali kami sampaikan berita seputar Riau Kepri hari ini. Seorang tersangka pemalsuan Kartu Indonesia Sehat atau KIS di Indragiri Hilir ditangkap polisi. Sebanyak 10 lembar KIS palsu disita. Kematian seorang Donna Riasta di dalam rumah di Kampar meninggalkan banyak pertanyaan dari keluarga dan kerabat. Dua tersangka ditangguhkan penahanan karena tidak cukup bukti. Seekor buaya di Sungai Udan, Indragiri Hilir mengancam keselamatan ditangkap warga. Predator sungai itu kemudian diserahkan ke Dinas Damkar untuk dilepasliarkan kembali ke tempat yang jauh dari pemukiman. Kematian seorang wanita bernama Donna Riasta berusia 43 tahun masih meninggalkan banyak pertanyaan dari keluarga dan kerabat di Dusun Kampung Lintang, Kampar Riau. Peristiwa terjadi pada tanggal 23 Februari lalu. Korban ditemukan tewas dengan kondisi mengenaskan di dalam rumah dan sejumlah barang berharga raib. Polres Kampar kemudian menetapkan dua tersangka berinisial ZA dan I. Namun, setelah penahanan tersangka berlangsung selama 120 hari, polisi tidak bisa melengkapi alat bukti sehingga berkas perkara ditolak kejaksaan. Sehubungan dengan habisnya masa penahanan, kedua tersangka dilakukan penangguhan hingga polisi dapat melengkapi alat bukti. Dengan penangguhan penahanan tersebut, timbul pertanyaan dari keluarga dan kerabat, siapa pelaku pembunuhan itu? Pihak keluarga mendesak Polres Kampar serius menangani perkara hingga tuntas. Kalau memang bukan mereka yang sekarang lagi terkurung, berarti siapa lagi? Masih siapa itu? Siapa gitu? Kami mohon kepada pihak terkait, Bapak Kepolisian, penegak hukum kita, agar bisa mengungkap kasus ini. Karena besar harapan kami, karena nyawa saudara kami sudah hilang, Pak. Sudah tidak ada lagi saudara kami. Karena bukan harta saja yang diambilnya, bahkan dia membunuh, Pak. Itu sudah di luar batas kemanusiaan, Pak. Jadi kita berharap kepada pihak penegak hukum, baik itu dari pihak kepolisian maupun kejaksaan, kita minta serius lah untuk menangani perkara ini gitu, seserius-seriusnya gitu. Karena memang sudah lama ya, sudah 4 bulan gitu di dalam tahanan, belum ada lagi kejelasannya gitu. Apakah memenuhi unsur atau tidak, apakah memang yang tersangka ini yang merupakan pelakunya atau tidak, ini kan perlu kepastian hukum. Sementara itu, polisi mengatakan proses hukum terhadap dua tersangka masih tetap berlanjut, meski masa penahanan sudah berakhir dan dilakukan penangguhan hingga cukup alat bukti. Ahmadison dan Firman Domo melaporkan dari Kampar Riau. Kebakaran hutan dan lahan gambut yang telah berlangsung sejak 5 hari terakhir belum teratasi di Desa Penyaguan, Kecamatan Batanggansal, Kabupaten Indragiri Hulu Riau. Petugas pemadam gabungan dari Manggala Agni, BPBD, TNI, dan polisi masih berjibaku melakukan pendinginan. Tiupan angin kencang dan cuaca panas membuat api cepat merambat sehingga api sulit dipadamkan. Kepulan asap masih membumbung ke udara dari lahan gambut yang terbakar. Meski api di permukaan sudah terpantau, namun bara api masih menyala pada kedalaman 1 hingga 2 meter. Petugas harus menyuntikkan air ke dasar gambut agar api benar-benar padam. Luas lahan yang terbakar mencapai 17 hektar dan diperkirakan akan terus bertambah karena api belum sepenuhnya dapat dipadamkan. Saat ini
lokasi kebakaran di Desa Pengaguan ini masih cukup ekstrim. Cuaca panas, angin kencang mengarah ke utara. Saat ini tim terus berupaya melakukan pemadaman darat, tergabung beberapa satgas dari Manggala Agni, TNI Polri, BPBD Provinsi, KPBD Negeri Hulu, NPA dan beberapa perusahaan sekitar juga ikut membantu memadamkan api di lokasi kebakaran ini. Sampai saat ini tim masih berupaya menyekat kepala api dari 4 penjuru mata angin agar penjalanan api berhenti. Dan juga tim terus melakukan mopping up atau pendinginan dari bara-bara api yang masih menimbulkan asap. Petugas pemadam darat berharap Satgas Kebakaran Hutan dan Lahan menerjunkan helikopter untuk penyiraman dari udara agar kebakaran segera teratasi. Tim Liputan melaporkan dari Indragiri Hulu Riau. Polisi selidiki temuan bawang dibuang yang dipungut warga di semak-semak di tepi jalan Kampung Malcem, Batam, Kepulauan Riau. Bawang yang dipungut emak-emak itu menjadi perbincangan masyarakat luas karena dikhawatirkan membahayakan kesehatan. Dari penyelidikan sementara, bawang yang dibuang di sembarangan tempat itu memiliki dokumen yang sah, namun belum diketahui alasan pemilik membuang. Selain itu, tempat pembuangan juga tidak tepat karena merupakan kawasan permukiman penduduk. Kapolresta Barelang mengatakan hasil penyelidikan menunjukkan bahwa bawang tersebut memiliki dokumen resmi milik salah satu perusahaan. Penyelidikan kini difokuskan untuk mengetahui alasan pembuangan dan kemungkinan dampaknya terhadap lingkungan sekitar. Polisi telah berkoordinasi dengan dinas terkait untuk menindaklanjuti temuan tersebut. Batu Ampar ya, itu sudah diselidiki oleh jajaran Polsek Batu Ampar. Hasil laporan dari Kapolsek Batu Ampar kepada saya selaku Kapolresta Barelang itu dinyatakan ada lengkap untuk surat-surat itu. Hanya pembuangan ini itu sembarangan. Nah, itu yang kita masih teliti. Kemudian Polsek Batu Ampar sudah koordinasi dengan dinas terkait, dalam hal ini Pemko yang untuk mengurusin masalah sampah ini. Bagaimana tindak lanjutnya ini masih dalam proses rekan-rekan. Saya himbau kepada masyarakat, jangan mengambil bawang-bawang yang dibuang itu. Kita nggak tahu ini, karena di tempat sampah kualitas higienis dan lain sebagainya ini kita belum tahu ini kualitasnya, sehingga tidak disarankan untuk membawa ke rumah, apalagi menjual daripada bawang-bawang yang sudah dibuang di tempat umum tersebut, tempat sampah itu. Warga yang terlanjur telah memungut bawang diminta supaya memusnahkannya karena dikhawatirkan membahayakan kesehatan. Aulia Ihsan melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau.